Selamat pagi, selamat bersuara kembali Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Tuhan. Kita mengucap syukur atas pimpinan penyertaannya sehingga kita dilayakkan hingga hari ini berada pada hari Jumat. Tuhan tetap menjaga melihara kita sepanjang istirahat kita dan dimohonkan pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu mari bersama-sama kita tetap rindu disapa sabda Allah. Mari berdoa. Pujian dan syukur hanya kepadamu ya Allah kami naikkan. Dan karena itu perlu menjadi bahagian hidup kami dan bersaksi sebagai umat yang telah ditebus. Untuk mendalami akan semuanya itu kami rindu disapa oleh sabdamu. Bersabdalah karena kami semua telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Allah, Artos edisi Jumat 26 November 2021. Bacaan kita hari ini Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 sampai 19. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-15 sampai 19. Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengar suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan kepada orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, Wahyu satunya kitab apokaliptis dalam perjanjian baru. Ini adalah jenis penulisan pada masa Alkitab yang menggunakan simbol-simbol dan angka-angka untuk menggambarkan akhir dari masa kini dan kedatangan kerajaan Allah di masa depan. Kitab Wahyu sama dengan tulisan-tulisan apokaliptis dalam beberapa kitab perjanjian lama, misalnya Daniel pasal 7-12, Yehezkiel pasal 37-41, dan Zakaria pasal 9-12. Yohanes menulis kitab ini selama masa penindasan hebat terhadap agama Kristen di bawah Kaisar Romawi Domitianus. Yohanes mungkin menggunakan simbolisme dalam tulisannya untuk menyembunyikan makna pesannya dari musuh-musuh Romawi gereja. Orang dalam tanda petik Kristen memahami yang gambaran yang digunakan Yohanes, tetapi para penganiaya Roma mereka tidak mempunyai kunci untuk mengetahui pesan Yohanes. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, perikop kita berbicara masalah gereja bersaksi dalam penderitaan. Gereja bersaksi dalam penderitaan. Gereja itu umat Allah sejati dari segala zaman, memiliki jaminan pasti dari Allah dan peran khusus Allah di tengah dunia yang jahat ini. Jaminan itu dilambangkan dengan perintah Allah agar Yohanes mengukur bait Allah, tanda kepemilikan dan perlindungan Allah atas semua umatnya. Jaminan itu diberikan terutama terhadap kenyataan bahwa bangsa-bangsa yang tetap mengeraskan hati menolak Injil akan menganiaya umat Tuhan, dan dengan demikian berarti juga menghina Tuhan. Justru di tengah kesulitan dan tekanan aniaya yang keji itu, gereja dilengkapi menjalankan dua peran, yaitu keimamatan
dan kenabian yang dilambangkan sebagai dua saksi. Kuasa Allah akan menyertai mereka sehingga tanda-tanda penghukuman Allah melalui mereka terjadi terhadap orang yang melawan mereka. Seperti halnya Yesus mati kemudian bangkit, gereja yang menderita pun mengalami kegetiran derita dan kegelapan maut. Tetapi bersama Yesus, umat Allah terjamin kekal bersama Allah. Apabila gereja sejati diukur untuk masuk dalam pemilihan Allah, dunia yang berontak dibatasi lingkup kejahatan mereka dan ditentukan untuk binasa. Fakta tersebut kelak akan menjadi topik utama liturgi surgawi dalam kekekalan. Ayat 5-19. Kisah penderitaan umat Allah karena iman kepada Yesus sedang terjadi juga di beberapa tempat di Indonesia. Menderita karena beriman kepada Yesus dan karena memberlakukan kebenaran firman adalah kehormatan bagi orang Kristen. Penderitaan demikian justru menunjukkan orang Kristen sedang ambil bagian dalam prinsip hancur, tumbuh, mati, bangkit yang sudah Yesus jalani. Kita perlu kreatif menemukan peluang menjalankan panggilan keimamatan dan kenabian justru dalam situasi-situasi sulit. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan, inilah waktu berharga Allah bagi gereja Indonesia untuk menyaksikan Injil dan menegaskan bahwa hukumannya akan jatuh bagi mereka yang menolak kebenaran. Roh Kudus menuntun dan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Padamu Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Hari ini Allah pun pula memperlihatkan kepada kami lewat simbol-simbol yang dialami oleh gereja-gereja mula-mula, yang berrelevansi pula dengan gereja-gereja yang ada saat ini. Dalam beberapa situasi, di beberapa tempat, kendala-kendala, tantangan-tantangan. Namun kami bersyukur bahwa Allah tidak pernah membiarkan, sebagaimana pula yang diungkap di dalam firman-Mu, bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya di dalam kekelaman sekalipun, di dalam pergumulan sekalipun, di dalam keterbatasan sekalipun dan pembatasan sekalipun. Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi umat-Mu. Karena itu berikan hikmat kepada kami sekalian untuk senantiasa bertanya, memohon, dan mencari jalan keluar di balik setiap persoalan kehidupan, sehingga nama Allah senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Berkati masing-masing kami dalam keberadaan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, anak cucu kami, dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka, dalam kerja mereka. Bahkan umat Allah yang dalam pergumulan, yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah mereka masing-masing, berkenan Allah memberkati pelayanan yang diberi kepada mereka sehingga dapat dikuatkan dan dipulihkan. Pun pula umat Allah yang dalam kedukaan, hiburkan, kuatkan mereka bahwa hidup atau mati kami adalah milik Kristus. Ini doa kami, pengharapan kami, syukur kami, dengar kali Tuhan, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos Jumat 26 November 2021 dari Kitab Wahyu pasal 11 ayat 5-19, gereja bersaksi dalam penderitaan. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dengan mencuci tangan, saling mempedulikan satu dengan yang lain dalam masuk suatu gaya hidup yang baru pasca pandemi COVID-19. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.